Ada sebuah pepatah kuno yang berbunyi, bangsa yang menghancurkan tanahnya, berarti menghancurkan dirinya sendiri. Selama berabad-abad, tanah adalah ibu yang memberi kehidupan. Namun, dalam pengejaran kita akan kelimpahan, seringkali kita lupa untuk merawatnya. Tiongkok, sebuah peradaban agraris yang agung, pernah berdiri di tepi jurang itu. Sebuah kisah tentang krisis, kebijaksanaan, dan kelahiran kembali. Ini adalah cerita tentang pertanian konservasi. Bukan sekadar teknik, melainkan sebuah filosofi tentang bagaimana manusia bisa kembali berdamai dengan bumi, dan bagaimana sebuah bangsa raksasa belajar untuk mendengarkan bisikan tanahnya yang sedang terluka. Di balik citra kemajuan ekonomi Tiongkok yang pesat, sebuah krisis senyap tengah berlangsung di pedesaan mereka. Di wilayah timur laut, terhampar permadani subur yang dikenal sebagai Tanah Hitam atau Heitu. Tanah ini adalah jantung lumbung pangan Tiongkok, setara dengan padang rumput subur di Ukraina atau Amerika. Namun, selama puluhan tahun, tanah ini dibajak tanpa henti, dipaksa menumbuhkan tanaman yang sama berulang kali, demi mengejar target produksi. Akibatnya, sang ibu pertiwi mulai lelah. Lapisan hitam yang kaya nutrisi itu terkikis oleh angin setiap musim semi, menciptakan badai debu yang menutupi langit. Tanah menjadi semakin padat, keras, dan haus akan pupuk kimia. Para petani harus bekerja lebih keras dan mengeluarkan biaya lebih banyak, hanya untuk mendapatkan hasil yang sama. Mahakarya alam yang terbentuk selama ribuan tahun itu sedang sekarat di depan mata mereka. Ini adalah tragedi ekologis yang mengancam ketahanan pangan 1 miliar lebih manusia. Ribuan kilometer ke arah barat, di dataran tinggi Loess, ceritanya bahkan lebih dramatis. Tanah di sana, yang unik dan tebal, sangat rentan terhadap erosi. Praktik membajak di lereng-lereng bukit telah menciptakan luka menganga di permukaan bumi. Setiap kali hujan turun, ia membawa serta jutaan ton tanah subur ke Sungai Kuning, membuatnya menjadi sungai paling berlumpur di dunia dan menyebabkan bencana banjir di hilir. Debu kuning dari tanah yang telanjang ini terbang hingga ke kota-kota besar, sebagai pengingat pahit bahwa alam sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah dan para ilmuwan Tiongkok pun sadar, mereka tidak bisa terus-menerus melawan alam. Mereka tidak bisa lagi sekadar mengambil dari tanah tanpa memberi kembali. Mereka dihadapkan pada sebuah pilihan, berubah, atau menyaksikan fondasi peradaban mereka runtuh menjadi debu. Mereka harus menemukan cara bertani yang baru, atau lebih tepatnya, menemukan kembali cara bertani yang lebih bijaksana. Solusi yang ditemukan bukanlah sebuah teknologi futuristik yang rumit, melainkan sebuah filosofi yang berakar pada kebijaksanaan alam itu sendiri. Filosofi itu bernama pertanian konservasi. Idenya sangat sederhana namun mendalam. Alih-alih memaksa tanah untuk tunduk pada kehendak manusia, mengapa tidak kita meniru cara alam menjaga kesuburannya sendiri? Coba kita renungkan, di dalam hutan yang lebat, tidak ada yang pernah membajak tanah. Di hutan, daun-daun yang gugur membentuk lapisan tebal di permukaan, melindunginya dari terik matahari dan derasnya hujan. Akar-akar tanaman yang berbeda tumbuh berdampingan, menciptakan ekosistem yang beragam dan seimbang. Tidak ada yang membuang sisa-sisa kehidupan, semuanya didaur ulang menjadi sumber nutrisi baru. Pertanian konservasi pada dasarnya adalah upaya untuk membawa prinsip-prinsip harmonis ini ke lahan pertanian. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma total. Dari yang tadinya melihat tanah sebagai media pasif yang harus dibongkar dan diolah, menjadi melihatnya sebagai sebuah ekosistem hidup yang harus dilindungi dan dirawat. Tujuannya bukan lagi sekadar memanen hasil dari atas tanah, tetapi juga memanen kesehatan dari dalam tanah itu sendiri. Tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang sehat, yang pada akhirnya akan menyehatkan manusia. Maka, pertanian konservasi bukanlah tentang berhenti bekerja, melainkan tentang bekerja bersama alam. Ini adalah pengakuan bahwa kebijaksanaan terbesar seringkali tersembunyi di dalam proses-proses alami,
yang telah berjalan selama jutaan tahun. Tiongkok memutuskan untuk belajar dari guru terbaik di alam semesta, alam itu sendiri. Filosofi agung ini kemudian diterjemahkan ke dalam 3 pilar praktis yang bekerja bersama dalam sebuah tarian yang indah. Pilar pertama adalah olah tanah minimum atau bahkan tanpa olah tanah. Ini adalah langkah paling radikal. Bayangkan, para petani diminta untuk memarkir traktor pembajak mereka selamanya. Sebagai gantinya, mereka menggunakan mesin tanam khusus yang dengan lembut membuat celah kecil di tanah, menaruh benih dan pupuk, lalu menutupnya kembali. Sebagian besar permukaan tanah dibiarkan tidak terganggu. Pilar kedua adalah selimut alami atau penutup tanah permanen. Setelah panen jagung misalnya, batang dan sisa daunnya tidak dibakar atau diangkut. Mereka dibiarkan terhampar di permukaan ladang, persis seperti daun gugur di hutan. Selimut jerami ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ia melindungi tanah dari pukulan tetesan air hujan yang bisa menyebabkan erosi. Ia menjaga kelembapan tanah dengan mengurangi penguapan. Dan secara perlahan, ia akan membusuk, menjadi makanan bagi cacing dan mikroorganisme, serta mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Pilar ketiga adalah rotasi tanaman, sang penyeimbang ekosistem. Menanam jagung terus-menerus akan menguras nutrisi tertentu dari tanah dan mengundang hama spesifik jagung. Dengan merotasinya, misalnya menanam kedelai di musim berikutnya, kita bisa memutus siklus hidup hama tersebut. Terlebih lagi, tanaman seperti kedelai memiliki kemampuan ajaib untuk mengikat nitrogen dari udara dan menyimpannya di tanah, yang berfungsi sebagai pupuk alami gratis untuk tanaman berikutnya. Ketiga pilar ini tidak bisa dipisahkan. Tanpa olah tanah melindungi struktur tanah. Selimut jerami melindungi permukaan tanah. Dan rotasi tanaman menyehatkan komposisi tanah. Bersama-sama, mereka menciptakan sebuah simfoni kehidupan di bawah permukaan, membangun kembali kesuburan yang telah lama hilang. Dengan bersenjatakan filosofi dan metode ini, Tiongkok memulai pertempuran untuk menyembuhkan tanahnya di 2 front paling kritis. Di dataran tinggi Loess yang gersang, petani mulai meninggalkan bajak mereka. Mereka menanam tanaman penutup tanah di lereng-lereng curam dan menerapkan tanpa olah tanah di lahan yang lebih datar. Hasilnya sungguh menakjubkan dan terjadi lebih cepat dari yang dibayangkan. Selimut sisa tanaman mulai menahan air hujan, membiarkannya meresap perlahan ke dalam tanah alih-alih langsung mengalir deras. Erosi mulai berkurang secara drastis. Secara perlahan, lereng-lereng yang tadinya berwarna kuning kecoklatan mulai menunjukkan semburat hijau. Sungai Kuning, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, dilaporkan membawa lebih sedikit sedimen. Pertanian konservasi telah memberikan napas baru bagi tanah yang nyaris mati lemas. Di timur laut, di jantung tanah hitam, transformasinya tidak kalah hebat. Petani jagung dan kedelai yang awalnya ragu, mulai melihat manfaatnya. Dengan tidak lagi membajak, mereka menghemat banyak uang untuk bahan bakar dan waktu kerja. Lapisan jerami di atas ladang mereka tidak hanya mencegah erosi oleh angin, tetapi juga membantu tanah menahan kelembapan dari salju musim dingin hingga musim tanam di musim semi. Tanah yang tadinya pucat dan padat, kini secara bertahap kembali menjadi gembur dan berwarna gelap, sebuah tanda bahwa bahan organiknya mulai pulih. Cacing tanah, indikator utama kesehatan tanah, kembali bermunculan. Pertanian konservasi tidak hanya menghentikan pendarahan ekologis, ia secara aktif memulai proses penyembuhan. Ini adalah bukti nyata bahwa kerusakan yang disebabkan oleh manusia, dengan niat baik dan metode yang tepat, juga bisa dipulihkan oleh manusia. Manfaat dari revolusi senyap ini jauh melampaui sekadar menghentikan erosi. Para petani mulai memanen sesuatu yang lebih dari sekadar biji-bijian. Mereka memanen keberlanjutan. Secara ekonomi, penghematan biaya dari pengurangan penggunaan bahan bakar, tenaga kerja, dan bahkan pupuk, secara langsung meningkatkan pendapatan bersih mereka.
Pertanian menjadi lebih menguntungkan dan tidak terlalu melelahkan. Secara ekologis, dampaknya terasa di mana-mana. Tanah yang lebih sehat mampu menyerap lebih banyak karbon dari atmosfer, membantu mitigasi perubahan iklim. Kemampuannya menahan air berarti lebih sedikit air irigasi yang dibutuhkan, sebuah keuntungan besar di wilayah Tiongkok Utara yang rawan kekeringan. Keanekaragaman hayati di dalam tanah, dari mikroba hingga serangga yang bermanfaat, mulai pulih dan berkembang biak. Namun mungkin, panen yang paling penting adalah panen harapan. Para petani melihat tanah mereka hidup kembali. Mereka melihat masa depan yang lebih aman bagi anak-anak mereka, di mana tanah masih bisa menyediakan kehidupan. Mereka tidak lagi merasa menjadi penakluk alam, melainkan menjadi mitra dan penjaganya. Ini mengubah hubungan mereka dengan lahan yang mereka garap, dari hubungan eksploitasi menjadi hubungan simbiosis. Kisah ini membuktikan bahwa kita bisa memberi makan populasi yang besar tanpa harus menghancurkan planet ini. Produktivitas dan keberlanjutan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Dengan merawat tanah, tanah akan merawat kita dengan hasil panen yang stabil dan lingkungan yang lebih sehat untuk generasi yang akan datang. Kisah Tiongkok dalam menerapkan pertanian konservasi adalah sebuah pesan yang kuat untuk seluruh dunia, dan terutama bagi Indonesia. Kita, sama seperti Tiongkok, adalah bangsa agraris yang diberkahi tanah subur namun juga menghadapi tantangan degradasi lahan, erosi di daerah perbukitan, dan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pelajaran dari tanah naga ini sangat relevan. Pelajaran pertama adalah bahwa solusi untuk masalah kompleks seringkali sederhana dan berakar pada alam. Kita tidak selalu membutuhkan teknologi yang paling mahal atau rumit. Terkadang, kita hanya perlu berhenti melakukan hal-hal yang merusak, seperti membajak secara berlebihan dan membiarkan tanah telanjang, lalu membiarkan alam memulai proses penyembuhannya sendiri. Pelajaran kedua adalah pentingnya dukungan kebijakan dan ilmu pengetahuan. Keberhasilan Tiongkok tidak terjadi secara spontan. Ada peran aktif pemerintah dalam memberikan insentif, serta peran para ilmuwan dalam menyediakan data dan bimbingan teknis. Ini adalah model kolaborasi yang bisa kita tiru, antara pembuat kebijakan, peneliti, dan para petani di lapangan. Pada akhirnya, kisah ini menginspirasi kita untuk melihat tanah bukan sebagai pabrik, melainkan sebagai warisan. Sebuah warisan yang harus kita jaga dengan penuh tanggung jawab. Baik di lereng-lereng subur di Jawa, lahan gambut di Sumatera, maupun sawah di Bali, prinsip-prinsip pertanian konservasi menawarkan jalan menuju masa depan di mana kita bisa mencapai ketahanan pangan sekaligus melestarikan kekayaan alam kita yang tak ternilai. Sudah saatnya kita memberikan napas baru bagi bumi pertiwi kita.